Awardee LPDP nggak harus pulang ke Indonesia. Kabar baik atau kabar buruk nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, di channel YouTubeku sendiri bersama aku Sona. Teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, aku ucapkan selamat datang di channel ini ya. Di channel ini kamu bakal banyak nemuin kontenku yang aku buat, yang mana membicarakan topik terkait pendidikan, literasi, dan juga terkadang sosial. Aku pribadi adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan dan juga literasi. Jadi selain bikin konten YouTube seperti ini, ya aku sering nulis di media juga, di media dan juga di blog aku pribadi. Masih sama kaitannya dengan pendidikan dan juga literasi dan isu-isu sosial yang lain juga aku tulis seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini aku membahas tentang ini aturan baru di LPDP. Nah, sebagaimana kita udah tahu di pemberitaan bahwasanya ada aturan baru nih yang disampaikan oleh Kemendikti Saintek Satrio Brojonegoro. Iya, kalau nggak salah itu nama menterinya. Beliau memaparkan aturan baru ya terkait award di LPDP alumni ya, lebih tepatnya itu nantinya setelah selesai kuliah itu nggak wajib pulang ke Indonesia seperti itu. Nah, tapi aku sampaikan dulu urutannya ya. Maksudnya seperti ini. Jadi setelah dilantik ya kan para menteri dan wakil menteri itu disampaikan dari Prof. Stella bahwasanya beliau menyampaikan LPDP ini bakal dikaji gitu. Yang dikaji itu terkait benefit cost-nya. Ada nggak sih manfaat nih para LPDP ke Indonesia dan manfaatnya itu seperti apa dan sejauh mana. Nah, itu konteks kajiannya. Nah, tidak lama dari pemberitaan itu, pemberitaan Prof. Stella yang menyampaikan demikian, keluarlah berita ini, yakni aturan baru ini yang disampaikan langsung oleh Menteri ya, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, bahwasannya alumni LPDP nggak wajib untuk pulang ke Ibu Pertiwi. Jadi boleh untuk bekerja atau melanjutkan karir di luar negeri seperti itu. Nah, sebenarnya hal semacam ini atau isu seperti ini itu udah pernah aku bahas di video YouTubeku sebelumnya. Kalian bisa cari aja lah gitu kan. Mahasiswa Indonesia nggak harus pulang atau nggak wajib pulang. Kalau nggak salah judulnya seperti itu. Kalian bisa cari karena video itu sebenarnya udah lama ya. Karena isu semacam itu pulang atau tidak pulang kan ya udah lama juga gitu loh muncul ya kan. Karena ada kasus salah satu alumni ini ya, award di LPDP gitu loh kan. Ya, rame lah gitu kan, sehingga aku buatlah konten seperti itu dan ini terjadi lagi gitu kan, tapi ini dalam bentuk aturan ya gitu loh. Nah, jadi baik lagi kalau kalian penasaran dengan kontenku sebelumnya ya bisa cari aja gitu kan. Kayaknya udah lama ya, tahun kemarin kalau nggak salah ya. Ya kalian cari sendiri. Oke, aku lanjutkan kembali ya konteks dari pemberitaan itu atau aturan ini. Nah, motif dari aturan ini muncul adalah karena kementerian sendiri, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, itu tidak ingin membatasi alumni award di LPDP ini untuk berkarir gitu loh, ya kan? Jadi mereka itu tahu, mereka ini udah paham betul bahwasanya situasi di Indonesia ini emang nggak ideal, belum ideal lebih tepatnya. Sehingga ketika mereka pulang terus bekerja ya mereka nggak bisa 100% gitu loh ya kan, karena seperti ini ya kan harapannya kontribusi tapi wadah kontribusinya itu nggak ready, nggak siap, jadi Indonesia nggak bisa membantu banyak gitu kan awardee yang ingin mengabdi tersebut ya kan, sehingga ketika balik ke Indo pun mereka ibaratnya ya balik nol gitu loh ya kan, agak susah juga gitu. Nah, alhasil nggak mau
membebani lah, nggak ingin ketika mereka kembali ya masih aja susah cari kerja, atau bahkan membuka lapangan pekerjaan baru juga masih susah, daripada seperti itu ya kan, menambah masalah juga. Apa ya, alhasil kementerian juga berpikir ya nggak usah lah dibebani seperti itu ya kan. Jangan juga memicu masalah baru yang ada di Indonesia, karena masalah di Indonesia juga kita tahu masih begitu banyak, sehingga it's okay untuk melanjutkan karir di luar negeri. Itu motifnya. Nah, ya lagi-lagi ketika ada aturan dari pemerintah, pasti masyarakat, khususnya para netizen ini pasti memberikan respon, ya kan. Nah, ini seperti dua sisi koin. Sisi yang pertama adalah ya netizen atau masyarakat ini tidak setuju aturan tersebut. Karena alasannya ini tuh uang rakyat. Jadi ketika rakyat ini sudah bayar pajak gitu kan, harapannya dan boleh saja menuntut itu kembali ke mereka. Jadi warga negara bayar nih pajak. Nah, pajaknya kan digunakan, dialokasikan untuk dana pendidikan ini gitu kan, LPDP. Nah, harapan dari rakyat adalah ya itu bakal kembali ya layaknya investasi gitu kan. Jadi mereka tetap dapat imbasnya juga, dampak baiknya juga gitu loh. Ya kan. Nah, itu idealnya, tapi ketika ada aturan seperti ini loh kok enak gitu kan. Udah pakai duitku ibaratnya ya. Udah pakai duitku kok mereka tidak memberikan sumbangsi kepadaku, kepada rakyat, kepada negara gitu kan. Ya nggak bisa lah kayak gitu. Ya kan, nggak etis ya mereka apa ya berkata demikian ya. Jadi karena itu duit rakyat, mestinya itu kembali ke rakyat. Jadi mereka wajibnya ya pulang untuk membangun negeri. Harapannya rakyat adalah ya bangun bisnis, bangun lapangan pekerjaan baru dan semacamnya lah gitu. Ya setidaknya itu membangun negeri gitu kan, dengan apapun caranya lah gitu, dengan cara mereka. Ya, jadi masyarakat ini relatif tidak peduli cara ya, tapi lebih memikirkan hasilnya. Pokoknya harus ada dampak baik kepada Indonesia, harus ada sesuatu yang baru, sesuatu yang menguntungkan untuk rakyat secara luas. Intinya seperti itu. Nah, sisi yang lain adalah ya ini di kalangan kalangan awardee juga sih sebenarnya, atau scholarship hunter juga, banyaknya seperti itu adalah ya sepakat dengan aturan ini gitu loh. Jadi mereka alhasil punya peluang yang begitu besar gitu loh untuk berkarir dan berkarya gitu. Jadi tidak terbatasi hanya di Indonesia saja ya kan. Karena harapannya ya mereka sebenarnya, aku yakin mereka ingin berkontribusi gitu. Tapi karena di Indonesia belum mampu gitu kan, sehingga kenapa nggak di luar negeri gitu loh. Ya kan, kenapa nggak di luar negeri, dan aku rasa aku mampu kok di luar negeri, ibaratnya seperti itu sih pikiran mereka gitu loh. Ketika aku di luar negeri pun juga punya dampak juga untuk Indonesia gitu loh. Mereka melihat yang namanya kontribusi itu nggak hanya dalam negeri, yang namanya kontribusi atau pengabdian itu bisa dilakukan di luar negeri gitu loh, seperti itu. Jadi menurut mereka ini sebuah angin yang segar untuk mereka untuk melihat sebuah opportunity yang jauh lebih masif lagi, ya kan. Nah, aku pribadi cenderung di sisi yang kedua tadi, di mana aku setuju juga, dan ini sudah aku sampaikan, ini adalah standing pointku yang sudah aku sampaikan di videoku sebelumnya ya, adalah ya ini mahasiswa atau awardee LPDP ini ya jangan disuruh balik langsung ke Indonesia gitu loh. Maksudnya gini, tetap diregulasi ya kan, tetap diregulasi. Jadi awardee LPDP ini diregulasi yang mau lanjut ke luar negeri dan pulang. Kalau semisal dia punya potensi baik gitu yang luar biasa untuk berkarir ke luar negeri dan juga berdampak ke Indonesia, ya kita bolehkan saja gitu loh. Jadi dia lulus terus bikin laporan. Kalau dia ingin berlanjut di luar negeri, dia tulis laporan, nanti dievaluasi sama pemerintah, dalam artian di sini adalah kementerian ya.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pastinya. Ketika oke di ACC lanjut karena dia punya potensi. Sementara kalau yang award yang tidak memiliki potensi gitu kan, mohon maaf ya, karena ya nggak semua awardee juga kita katakan luar biasa ya. Ada juga yang masih nanggung gitu loh. Jadi kalau misalnya yang nanggung ini tetap dilepas berkarir ke luar negeri juga pastinya masih repot juga gitu loh. Ya kalau itu menguntungkan untuk Indo sih oke, tapi kalau tidak ya pasti Indo juga akan ada dampaknya lah gitu kan. Jadi ketika dia emang nggak kompeten gitu kan, ya baiknya sih pulang setelah lulus gitu. Meskipun dia ingin berkarir ke luar negeri, tapi ketika dilihat evaluasinya dia tidak kompeten, ya udah pulang aja, baiknya seperti itu. Atau ketika dia ini punya potensi dalam negeri tapi dia inginnya ke luar negeri ya gitu, dilihat kamu baiknya di dalam negeri aja gitu, karena kamu punya potensi dan kami siap untuk membantu kamu seperti itu, dan kami siap mewadai kamu misalnya, sehingga ya dia memang wajib pulang gitu. Atau yang memang dia yang emang udah punya ikatan dengan pemerintah misalnya gitu kan, PNS, dosen dan seterusnya, dia memang wajib pulang sih, itu different case ya. Tapi emang itu wajib pulang. Nah, kembali lagi tetap diregulasi. Jadi nggak semua itu diperbolehkan berkarir di luar negeri, jangan semua juga gitu loh. Ya, dipilah kalau yang memang kompeten di luar negeri dorong, support, yang tidak suruh pulang. Seperti itu. Nah, aku jadi keinget ya. Gini, ketika aku di Australia bekerja gitu kan, aku melihat bahwasanya di Australia ini ternyata banyak banget, khususnya di kota besar ya, banyak banget loh warga negara India dan warga negara Cina. Dan aku percaya warga negara India dan Cina ini kayaknya di seluruh dunia itu juga banyak gitu loh. Di mana-mana ada orang India dan orang Cina seperti itu. Ya kan? Nah, aku melihat sisi positifnya. Ketika suatu negara ini warga negara itu banyak atau tersebar di mana-mana, masyarakat warga negara tersebut pasti ngerasa safe gitu loh ketika mau ke negara tertentu. Misalnya ini orang India mau ke Australia, karena orang India di Australia juga banyak kan, sehingga ketika dia mau ke sana kayak ngerasa feels like home aja karena banyak orang India juga. Jadi relasi bisa terkoneksi dengan baik gitu loh. Meskipun kita nggak kenal awalnya, tapi ketika kita ke negara tersebut, oh dia senegara dengan aku misalnya gitu kan. Nah, kita bisa menjalin komunikasi dengan baik dan kita punya informasi alhasil seperti itu, ya kan. Nah, informasi-informasi yang dia sampaikan ya alhasil bisa membantunya untuk berkehidupan, pastinya seperti itu. Dan nggak hanya orang India ya, warga negara Cina juga banyak kan gitu loh. Sehingga aku yakin mereka ketika mau kemana pun jauh lebih berani. Nah, aku merasa Indonesia juga perlu seperti itu, karena Indonesia juga populasinya kan begitu banyak gitu loh, ya kan. Orang India dan orang Cina itu bisa kemana-mana karena negaranya nggak bisa menampung mereka gitu loh. Ya kan, kalau bayangkan aja kalau India dan Cina ini warga negaranya disuruh di negaranya aja gitu, menetap di sana gitu. Lapangan pekerjaan kan pasti susah juga gitu loh, karena ya sikut-sikutan gitu loh, berkompetisi. Jadi nggak bisa membuat seluruh warga negaranya itu punya pekerjaan. Alasan mau nggak mau mereka kan keluar. Nah, Indonesia juga sama, populasinya begitu banyak sekarang gitu loh, ya kan. Nah, kalau Indonesia disuruh, maksudnya warga negara Indonesia disuruh semuanya menetap di Indonesia, sekarang apakah lapangan pekerjaan itu benar-benar mumpuni gitu loh, bisa disediakan untuk semua warga negara gitu yang begitu banyaknya? Agak susah juga kan pemerintah, jadi PR besar kan untuk pemerintah. Jadi daripada mengukung mereka untuk stay di dalam negeri, ya hasil regulasi aja, atau kan beri kesempatan mereka untuk ya ke luar negeri gitu. Toh kalau warga negara Indonesia itu banyak di luar negeri, ya balik lagi kasusnya ke India dan Cina tadi ya kan.
orang Indonesia yang mau ke negara tertentu, ke negara Italia, negara Inggris, ya kan, Spanyol, ya jadi gampang aja, jadi berani aja, toh di sana nanti ada relasi gitu kan, ada diasporanya juga gitu kan. Ya sekarang diasporanya banyak di Indonesia, di seluruh dunia kan, tapi maksudnya banyak ini organisasinya banyak gitu, tapi kelompoknya kan ya nggak terlalu banyak juga. Di Vietnam kalau nggak salah aku pernah gitu kan tahu, warga negara Indonesia yang ada di Vietnam itu sekitar 200-an gitu loh. Bayangkan kalau semisal di Vietnam itu warga negara Indonesianya mencapai 1.000 gitu. Ketika kita mau ke Vietnam, urusan apapun itu ya fine-fine aja gitu loh. Kita banyak informasi. Alhasil kita tinggal tanya aja gitu kan. Apa makanan halal di sana, cari akomodasi bagaimana gitu kan, tips dan trik seperti apa. Jadi gampang. Gitu, nggak perlu repot-repot cari di mana gitu. Tinggal kita kontak aja orang Indo yang ada di sana, misalnya kalau kita tahu, atau nggak di grup kah, atau ya di Facebook atau dimanapun lah gitu kan. Jadi mudah. Ataupun terima kerja nantinya di negara mana ya ini, let's say Argentina misalnya, karena warga negara Indonesia banyak di sana, ya kita tinggal tanya aja di grup-grup Telegram misalnya, gitu. Oh gimana budaya kerja di Argentina, tinggal tanya. Sehingga poin besarnya adalah ini bisa jadi benefit yang jauh lebih masif lagi kalau menurutku, kalau orang Indonesia itu tersebar di berbagai negara di dunia gitu loh. Lebih tepatnya benefitnya itu ada di informasi, dan kita akan feels like home. Ditambah lagi orang Indonesia ini kan cenderung komunal kan, gitu loh, ya kan. Ada kelompok-kelompok orang Indonesia gitu kan. Jadi di situ semakin erat lah networkingnya nantinya seperti itu. Nah itu pandanganku sih, akan jadi apa ya, dampak yang baik juga ketika banyak warga negara Indonesia yang menyebar ke negara di seluruh dunia. Tapi ini juga menjadi catatan, meskipun aturan ini sifatnya baik, bukan berarti semuanya baik gitu. Harus ada apa ya, pemikiran-pemikiran kritis gitu. Karena aku juga punya kritikan juga gitu loh di aturan ini, meskipun aku mendukung. Kritikanku adalah ya jangan sampai aturan ini apa ya, disalahgunakan oleh apa ya, orang Indonesia yang ingin untuk mengubah kewarganegaraannya. Oke, ingin, karena kita tahu misalnya di negara apa ya, Amerika misalnya, di US itu keren banget negaranya. Terus dia ingin ganti kewarganegaraan karena negara Indonesia kan dinamika politiknya buruk gitu kan, apa ya, sehingga tidak mampu menyejahterakan dia soal kehidupan, dan dia melihat Amerika bagus, ada opportunity, terus dia apply lah LPDP jadi awardee, kan, terus dia berupaya sedemikian rupa untuk bisa berkarir di Amerika, ya kan. Terus di situ dia diam-diam ternyata udah ganti kewarganegaraan. Nah, jangan sampai itu terjadi, ya kan? Atau ini ya, karena luar negeri itu ya rumput tetangga kan pasti jauh lebih hijau ya. Jadi mikirnya luar negeri pasti oke, sehingga dia berpikir gimana ya caranya ya untuk bisa stay longer di luar negeri, seperti itu, ya kan? Jadi dia memaksakan dirinya agar bisa stay longer di luar negeri. Padahal apa ya, kompetisinya ya kurang gitu loh. Let's say kayak gini kasusnya, ini pengandaian aja ya. Misalnya adalah dia jurusan matematika, tapi karena dia benar-benar pengen banget stay lama di luar negeri, dia memaksakan diri mencari cara biar bisa stay lama gitu kan, dengan kerja di luar negeri gitu. Kerjaannya tapi nggak nyambung sama jurusannya gitu. Dia jurusan matematika, ternyata kerjaannya adalah let's say buruh kasar ya gitu kan, buruh pabrik seperti itu, yang tidak ada kaitannya dengan matematika. Dia seperti itu karena pengen lebih lama di luar negeri, memaksakan diri gitu kan. Nah jangan sampai seperti itu juga. Kalau memang mau stay lama di luar negeri ya kerjanya juga sesuai dengan jurusannya, harus seperti itu. Ya, itu catatan keduaku. Kemudian apa ya? Kalau ini juga catatan penting. Intinya boleh saja ke luar negeri, stay lama di sana,
Tapi ketika Indonesia memanggil, para awardee ini harus siap pulang. Ini ibaratnya kalau timnas Indonesia ya, dalam artian sepak bola gitu, ya kayak gitu intinya. Jadi kan sekarang banyak naturalisasi, mereka itu berada di tim-tim luar negeri kan gitu loh, ya kan, pemain-pemainnya gitu. Nah ketika timnas mau main bertanding dan dipanggil, dia harus ya nurut, dia harus mengindahkan panggilan tim nasional gitu. Jadi mereka boleh saja bekerja di luar negeri, melanjutkan karir di sana. Tapi ketika Indonesia memanggil, halo, kamu harus pulang karena kita butuh untuk pembangunan ini. Portofoliomu bagus dan kamu memang terpilih dan kita memang membutuhkan kompetensimu, kita membutuhkan jasamu. Dia harus menerima, oke, siap, saya akan pulang, membantu Indonesia dan seterusnya. Oke. Ada kontraknya juga gitu loh. Kalau selesai kontrak gitu kan, dia boleh kembali untuk ke luar negeri tadi. Seperti itu. Dan jangan ditahan juga sama pemerintah Indonesia. Udah di sini aja gitu. Ya kan? Ya kalau si orang itu awardee itu mau ya nggak masalah, tapi kalau tidak mau ya jangan ditahan gitu. Jadi biarkan setelah kontrak selesai atau pengabdian itu selesai, dia silakan untuk kembali ke luar negeri untuk berkarir tadi. Seperti itu. Dan catatan terakhir adalah semoga ini menjadi landasan atau acuan bagi pemerintah untuk lebih menguatkan lagi pendidikan nasionalismenya. Ya, kekhawatiran tadi ya, dia pindah ke warganegaraan seperti itu. Sehingga biar itu tidak terjadi, ya kan? Pendidikan nasionalisme dari para awardee itu benar-benar harus didorong itu loh. Kayaknya jangan di ranah ketika dia universitas ibaratnya itu ketika mau berangkat terus dibekali dengan pendidikan nasionalisme, jangan di itu saja, tapi ini merujuk kepada pendidikan yang ada di bawahnya, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA gitu kan, dan kuliah S1. Pendidikan nasionalismenya harus benar-benar kuat banget, sehingga ketika dia mau lanjut studi S2 di luar negeri atau S3 di luar negeri ya kan, ya nasionalismenya tetap ada di dalam hatinya gitu. Sehingga meskipun dia berkarir di luar negeri, dia tetap tanah air, Garuda di dadaku, tetap seperti itu ya kan. Benderanya tetap Indonesia. Itu. Jadi semangat untuk pengabdiannya juga tetap tinggi meskipun dia berkarir di luar negeri. Itu catatan penting dari aku. Itu tambahan juga sih, karena di video sebelumnya juga nggak ada catatan seperti itu. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang baik, ya kan, untuk teman-teman yang merasa tidak suka dengan aturan ini. Ya, that's okay. Maksudnya yaitu hak kalian juga lah, gitu kan, punya opini seperti itu. Tapi mungkin bisa dipikirkan kembali lah, kayak gitu. Dan ada unsur positifnya juga. Jadi di satu sisi kalian boleh tidak suka, tapi di satu sisi kalian juga harus terima bahwasanya ada positifnya loh, kayak gitu. Oke, kita kembali ke ke video berikutnya, ya kan. Jadi untuk video ini aku cukupkan terlebih dahulu. Semoga ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Jadi tunggu aja. Terakhir dari aku, think more and do better. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.